Sebelum kita mulai, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita terbaru dari Bisikan Teman, terutama di segmen Bisikan Seram. Jika Anda memiliki kisah yang ingin dibagikan, kirimkan melalui email yang tercantum di deskripsi video ini. Semua nama dan tempat akan disamarkan untuk menjaga privasi. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Malam itu, Nadia berdiri di depan bangunan kos yang terlihat tua dan sepi. Dari luar, bangunan itu tampak biasa saja. Kos sederhana dengan 2 lantai, memiliki pagar besi yang sudah mulai berkarat dan cat temboknya yang pudar. Lampu-lampu redup menerangi lorongnya, tetapi tetap saja ada sesuatu dari tempat ini yang terasa salah. Kos ini bukan pilihannya. Awalnya, ia ingin tinggal di apartemen bersama teman-temannya, tetapi biaya yang mahal memaksanya mencari tempat lain. Seorang temannya, Dika, merekomendasikan kos ini. Murah, dekat dengan kampus, dan masih banyak kamar kosong. Namun, anehnya, kos ini terlalu sepi. Tidak ada suara tawa penghuni kos lainnya. Tidak ada suara televisi dari kamar-kamar yang lain. Tidak ada obrolan santai seperti yang biasanya ada di kos-kosan mahasiswa. Seakan tempat ini tidak benar-benar dihuni oleh manusia. Nadia menelan ludah, mencoba menepis perasaan aneh yang muncul di dadanya. Ia mengetuk pintu utama kos dengan ragu. Pintu itu terbuka sendiri sebelum ia sempat mengetuk kedua kalinya. Di ambang pintu, seorang wanita paruh baya berdiri. Bu Mirna. Pemilik kos itu tersenyum ramah, tetapi mata tuanya tampak meneliti Nadia dari kepala hingga kaki. "Kamu Nadia, ya?" Suaranya lembut, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Nadia meremang. "Iya, Bu." Nadia mencoba tersenyum. "Masuklah, kamarmu sudah siap." Nadia menarik napas dalam dan melangkah masuk, dan begitu ia melangkah melewati pintu, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Lorong dalam kos itu terasa sempit dan panjang. Lampu di langit-langitnya berkedip pelan, seperti hampir mati. Udara di dalamnya terasa pengap dan berbau aneh, seperti debu bercampur dengan sesuatu yang membusuk. Bu Mirna berjalan di depan, membawanya ke lantai 2. Langkah kaki mereka menggema di sepanjang lorong kosong. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu. 205. Entah kenapa, angka itu terasa begitu berat bagi Nadia. "Ini kamarmu," kata Bu Mirna, menyerahkan kunci. Nadia menerima kunci itu dengan tangan dingin, lalu memasukkannya ke dalam lubang kunci. Saat ia memutar kenop dan mendorong pintu, sebuah hembusan udara dingin menyambutnya. Kamar itu tampak biasa saja, ranjang kecil di sudut, meja belajar dengan kursi kayu tua, lemari pakaian yang sudah mulai usang, dan jendela yang menghadap ke gang belakang. Namun, begitu Nadia melangkah masuk, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah, ia tidak sendirian. Udara di dalam kamar itu lebih dingin daripada di luar. Bau aneh menyeruak, seperti kayu tua yang lembab. Nadia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Kamu satu-satunya penghuni baru di sini," kata Bu Mirna tiba-tiba. Nadia menoleh ke arahnya. "Oh, begitu?" Bu Mirna mengangguk. "Ya, sebagian besar kamar di sini kosong. Tapi jangan khawatir, tempat ini aman." "Kosong?" Nadia menelan ludah. Lalu siapa yang tinggal di kamar-kamar lainnya? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Bu Mirna sudah berbalik dan berjalan pergi. Sebelum keluar, ia menoleh ke arah Nadia dan berkata pelan, "Selamat malam Nadia, jangan lupa kunci pintu sebelum tidur." Lalu pintu tertutup, dan kos itu kembali sunyi. Malam itu, Nadia berbaring di kasurnya, menatap langit-langit kamar yang penuh bercak kuning akibat rembesan air. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi perasaan tidak nyaman terus mengganggunya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Ia hampir tertidur ketika sebuah bisikan terdengar di telinganya. "Pergilah sebelum terlambat." Matanya langsung terbuka lebar. Ia menajamkan telinganya, tubuhnya terasa kaku. Bisikan itu bukan berasal dari kamar sebelah, bukan berasal dari luar jendela. Bisikan itu berasal dari dalam kamarnya, tepat di sampingnya. Nadia menelan ludah, perlahan menoleh ke kanan. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya lemari tua di sudut kamar yang tampak berdiri tegak, pintu kayunya sedikit terbuka. Seakan-akan, seseorang pernah keluar dari dalamnya. Nadia mencoba mengabaikan perasaan takutnya. Mungkin aku cuma kecapekan. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya, semakin perasaan tidak nyaman itu membesar. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia bangun dari tempat tidur. Ia berjalan perlahan ke arah lemari. Jantungnya berdetak kencang.
Tangannya terulur ke pegangan pintu lemari, dan saat ia membuka lemari itu, sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah kertas usang, terlipat kecil. Nadia menunduk, mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Ketika ia membuka lipatannya, tulisan tangan seseorang tertulis di sana. Tulisan yang terlihat ditulis dengan tergesa-gesa. "Aku tidak bisa pergi, mereka tidak membiarkanku. Jika kau membaca ini, segera lari, sebelum mereka mengambilmu juga." Nadia jatuh terduduk. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap ke sekeliling kamar, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk, dan saat itu juga, bisikan itu terdengar lagi. "Pergilah, sebelum terlambat." Namun kali ini, suara itu lebih dekat, lebih jelas. Seperti seseorang sedang berdiri di belakangnya. Dengan jantung berdetak kencang, Nadia berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi, di cermin kamar, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Nadia tidak bisa bernapas. Di dalam cermin, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan seorang gadis berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang, kusut, dan basah. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang seakan menatap langsung ke arah Nadia. Gadis itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, diam, seperti menunggu sesuatu. Nadia ingin menjerit, tetapi tenggorokannya terasa kaku. Tangannya gemetar saat ia mengusap matanya, berharap apa yang ia lihat hanyalah ilusi. Namun, saat ia membuka matanya lagi, bayangan itu masih ada di sana. Dan saat itu juga, bayangan itu tersenyum. Bukan senyuman biasa, tetapi senyum yang terlalu lebar, seperti seseorang yang dipaksa tersenyum dengan paksa. Nadia jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, lampu kamar tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap gulita, dan di tengah kegelapan itu, bisikan itu terdengar lagi. "Pergilah, sebelum terlambat." Nadia menggigil ketakutan. Matanya mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Namun, sesuatu lebih mengerikan terjadi. Pintu kamarnya, yang tadi tertutup rapat, perlahan-lahan terbuka sendiri. Krek! Suara engsel pintu yang berkarat terdengar nyaring di tengah kesunyian. Lorong kos di luar kamarnya gelap dan sunyi. Tidak ada suara dari kamar lain. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya keheningan yang begitu mencekam. Nadia ingin berlari keluar. Namun, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa jika ia keluar sekarang, ia tidak akan pernah bisa kembali. Ia harus tetap di dalam kamar, dan ia harus mengunci pintunya. Namun, saat ia hendak menutup pintunya, tangan pucat tiba-tiba muncul dari celah pintu dan mencengkeram gagang pintu dari luar. Jantung Nadia hampir berhenti berdetak. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Ia melihat ke arah celah pintu yang semakin terbuka, dan di sana, di kegelapan lorong, seseorang berdiri mengintip. Namun, wajahnya hanya setengah terlihat dari balik pintu. Seolah-olah orang itu hanya ingin menunjukkan sebagian wajahnya. Matanya hitam pekat, kosong. Mulutnya terbuka sedikit, seperti ingin berbicara tetapi tidak bisa. Nadia merinding hebat. Ia tahu itu bukan manusia. Namun, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Sosok itu perlahan menggerakkan kepalanya ke samping, membuat wajahnya terlihat sepenuhnya. Dan saat wajahnya sepenuhnya terlihat, wajah itu adalah wajahnya sendiri. Nadia langsung menarik pintu dengan sekuat tenaga dan membantingnya. Ia mengunci pintu dengan cepat, tangannya gemetar hebat. Ia bersandar di pintu, mencoba mengatur napas. Namun, ketika ia berpikir semuanya sudah selesai, ketukan terdengar dari balik pintu. Tok, 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 pelan. Teratur, seolah-olah seseorang tahu ia ada di dalam dan ingin memancingnya keluar. Nadia menutup mulutnya sendiri, menahan napas agar tidak terdengar. Namun, ketukan itu tidak berhenti. Justru semakin cepat. Tok, 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 tok. Nadia menangis dalam diam. Sampai akhirnya, ketukan itu tiba-tiba berhenti. Kosong, hening. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ia mendengar suara berbisik tepat di belakangnya. "Aku ada di dalam kamar." Nadia melompat menjauh dari pintu. Matanya mencari-cari sumber suara itu. Dan saat itu juga, ia melihat sesuatu di dinding sebelah lemari. Ada retakan kecil di tembok, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Dengan tangan gemetar, ia mendekati dinding itu. Tangannya perlahan menyentuh retakan itu, dan saat ia menekan sedikit, dinding itu terbuka sedikit, seperti pintu rahasia. Jantungnya berdegup kencang. Ada ruang kosong di balik dinding itu.
Sebuah ruang gelap, sempit, dan berbau busuk, dan di dalam ruangan itu, ada sesuatu yang tergeletak di lantai. Sebuah buku harian tua. Dengan tangan gemetar, Nadia mengambil buku itu dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan seseorang memenuhi halaman itu. Dan nama di halaman pertama, Rina, 2018. Jantung Nadia berdegup semakin cepat. Ia membaca halaman pertama dengan cermat. Hari pertama di kamar 205. Aku senang akhirnya bisa tinggal sendiri. Kos ini murah dan lokasinya strategis. Aku harap aku bisa menikmati waktu di sini. Namun, semakin ia membaca, semakin aneh isi buku itu. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh di kamar ini. Aku sering mendengar suara-suara saat malam, seperti bisikan atau langkah kaki. Tapi aku pikir itu hanya perasaanku. Lalu, halaman berikutnya. Aku yakin ada seseorang yang memperhatikanku saat aku tidur. Tapi saat aku membuka mata, tidak ada siapa-siapa di kamar ini. Aku mulai melihat bayangan di cermin. Aku tahu ini bukan halusinasi. Jika aku hilang, ini bukan karena aku pergi. Mereka membawaku. Halaman terakhir, ada noda darah yang mengering di kertasnya. Dan hanya ada satu kalimat yang tertulis di sana. Aku tidak bisa pergi. Mereka tidak membiarkanku. Jika kau membaca ini, segera lari. Sebelum mereka mengambilmu juga. Nadia menutup buku itu dengan tangan gemetar. Dan saat itu juga, bisikan itu terdengar lagi. Pergilah, sebelum terlambat. Namun kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, lebih jelas. Seperti seseorang sedang berdiri tepat di belakangnya. Dengan jantung berdetak kencang, Nadia berbalik dengan cepat. Dan di sana, di sudut ruangan, seseorang sedang duduk di lantai, tersenyum ke arahnya. Nadia membeku di tempatnya. Di sudut kamar, duduk seorang gadis. Rambutnya panjang, berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Bajunya lusuh, kotor, dan penuh noda seperti sudah lama tidak dicuci. Namun, yang paling mengerikan, gadis itu sedang tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar, seakan bibirnya dipaksa meregang lebih dari batas wajar. Matanya tidak berkedip, menatap langsung ke arah Nadia. Nadia ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sampai akhirnya, gadis itu bergerak. Dengan perlahan, ia mulai bangkit dari duduknya. Tubuhnya kaku, seperti seseorang yang sudah terlalu lama tidak bergerak. Lalu, ia mulai berjalan ke arah Nadia. Jantung Nadia berdetak begitu cepat hingga terasa sakit. Langkah gadis itu terdengar berat, tetapi pasti. Seolah-olah, ia sudah sangat lama menunggu momen ini. Nadia tidak bisa bergerak. Namun, saat gadis itu semakin dekat, ia akhirnya tersadar. Aku harus keluar dari sini. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Nadia berlari menuju pintu. Tangannya meraih gagang pintu dan menariknya dengan keras. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pintunya tidak mau terbuka. Seakan-akan ada sesuatu di baliknya yang menahannya agar tetap tertutup. Dan saat itu juga, sesuatu meniupkan napas di lehernya. Kau sudah terlambat. Nadia menjerit dan menoleh ke belakang. Namun, gadis itu tidak ada di sana lagi. Hanya ada jejak kaki berdarah di lantai, mengarah ke lemari tua di sudut ruangan. Lemari itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Nadia menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. Haruskah ia membukanya? Atau, haruskah ia tetap di sini dan menunggu sampai semuanya berakhir? Namun sebelum ia bisa memutuskan, lemari itu terbuka sendiri, dan sesuatu jatuh ke lantai. Nadia nyaris pingsan. Di dalam lemari, ada sesosok tubuh terlipat seperti boneka yang dibuang. Kulitnya pucat kebiruan, matanya membelalak kosong, dan tubuhnya terlalu kurus, seakan sudah lama tidak diberi makan. Namun yang paling mengerikan, itu adalah gadis yang tadi ada di sudut kamar. Namun kini, tubuhnya tidak bernyawa. Bagaimana bisa? Jika dia sudah mati, lalu siapa yang berjalan ke arahnya tadi? Tiba-tiba, lemari itu mengeluarkan suara aneh, seperti suara desahan terakhir seseorang yang kehabisan napas. Dan sebelum Nadia bisa bereaksi lebih jauh, mayat itu bergerak. Nadia berlari ke arah jendela. Tangannya meraih pegangan dan mencoba membukanya. Namun, kaca jendela tidak bisa dipecahkan. Di luar, jalanan terlihat normal. Namun anehnya, tidak ada suara sama sekali. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada suara manusia. Seolah-olah, dunia di luar sudah tidak ada. Nadia menangis. Ia terjebak di dalam neraka ini. Dan tidak ada yang bisa menolongnya. Namun, saat ia berpikir semuanya sudah berakhir. Ketukan terdengar dari pintu. Tok, tok, tok. Perlahan, tetapi teratur. Nadia berhenti menangis.
Harapan kecil muncul di hatinya. Mungkin ini seseorang yang bisa membantuku keluar dari sini. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke arah pintu. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar sesuatu. Dan di balik pintu, terdengar suara seorang wanita berbisik. "Buka pintunya, aku ingin masuk." Nadia mendadak merinding. Suaranya sama seperti suara bisikan yang ia dengar setiap malam. Dan saat ia melihat ke bawah, melalui celah di bawah pintu, ia melihat sepasang kaki pucat berdiri di luar. Namun yang lebih mengerikan, kaki itu tidak menyentuh lantai. Ponsel Nadia bergetar di atas meja. Ia nyaris melompat karena terkejut. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Panggilan masuk, "Tasya." Nadia langsung menjawab, "Tas, tolong aku. Aku..." Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara napas berat dari ujung telepon. Bukan suara Tasya. Nadia mengerutkan dahi. "Halo?" Terdengar suara berdesis. Lalu, seseorang di ujung telepon berbisik dengan suara yang familiar. "Kau tidak bisa pergi." Nadia menjauhkan ponselnya dari telinganya. Dan di layar ponselnya, refleksi dirinya terlihat. Namun, wajahnya di layar ponsel tersenyum. Sementara dirinya sendiri tidak tersenyum sama sekali. Nadia kehilangan kendali atas pikirannya. Apakah semua ini nyata? Atau apakah ia sudah mati sejak lama? Tiba-tiba, semua lampu di kos itu mati. Lorong menjadi gelap gulita. Namun, sebelum semuanya benar-benar menghilang, Nadia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding kamar, ada tulisan merah besar. "Selamat datang di kamar 205. Dan sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, dunia di sekitarnya menjadi gelap. Semua menjadi hitam. Nadia tidak bisa melihat apa-apa. Udara di sekitarnya terasa dingin, pengap, dan menekan. Seperti berada di dalam ruangan yang sangat kecil dan tertutup rapat. Apa yang terjadi? Sebelumnya ia masih di dalam kamar, masih melihat dindingnya, masih bisa berlari. Namun sekarang, semua menghilang. Tidak ada lantai, tidak ada dinding. Hanya kegelapan yang begitu pekat, seakan ia telah tenggelam ke dalam kehampaan. Dan di tengah keheningan itu, bisikan itu terdengar lagi. "Sekarang kau milik kami." Nadia membuka matanya. Ia terbaring di atas lantai kayu yang dingin dan lembab. Tangannya meraba-raba sekelilingnya, mencoba memahami di mana ia berada. Ini bukan kamar 205. Ruangan ini lebih kecil, lebih gelap, dan tidak memiliki jendela. Dindingnya penuh dengan coretan merah, seakan seseorang pernah mencoba menulis sesuatu dengan darah. Di salah satu sudut ruangan, Nadia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Tanda cakaran di dinding. Seperti seseorang yang pernah terjebak di sini, mencakar dinding dengan putus asa. Lalu, di samping tanda cakaran itu, ia melihat tulisan yang samar. "Jangan percaya Bu Mirna." Jantung Nadia berdegup semakin cepat. Apa maksudnya? Pintu di ruangan itu terbuka sedikit. Dari celah pintu, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan mencari sesuatu. Atau seseorang, dan Nadia menahan napas. Ia harus mencari jalan keluar. Namun, saat ia mencoba bergerak, ia melihat sesuatu di lantai. Buku harian lain. Bukan milik Rina, tetapi lebih tua. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama. Dan di sana tertulis nama pemilik buku itu. Dewi, 1998. Nadia membaca cepat. "Aku tidak tahu di mana aku berada. Aku seharusnya tinggal di kos Bu Mirna, kamar 205. Tapi sekarang, semuanya berubah. Tempat ini adalah jebakan. Setiap malam, ada seseorang yang datang. Mereka mengetuk pintu. Jika kau membukanya, kau tidak akan pernah kembali. Jangan percaya siapapun. Jangan percaya Bu Mirna." Nadia menggigit bibirnya. Apa yang terjadi pada Dewi? Apakah ia penghuni lama yang hilang? Jika ya, berapa banyak orang yang telah menghilang di tempat ini? Langkah kaki itu semakin dekat. Tok, tok, tok. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Nadia mengerutkan tubuhnya di sudut ruangan. Pintu itu perlahan terbuka lebih lebar. Dan di balik pintu, berdiri Bu Mirna. Namun kali ini, matanya hitam pekat. Bibirnya tersenyum terlalu lebar. Tangannya memegang sesuatu yang panjang dan tajam. Dan dengan suara yang bergetar dingin, ia berbisik, "Kau tidak bisa pergi, Nadia." Nadia membeku di tempatnya. Bu Mirna melangkah masuk perlahan, menyeret benda tajam di lantai, menciptakan suara mengerikan. Nadia tahu ia harus bertindak cepat, tapi kemana? Tidak ada jendela. Tidak ada pintu lain. Tidak ada jalan keluar, kecuali
lorong sempit di sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, Nadia berlari menuju lorong itu. Bu Mirna berteriak marah dan mengejarnya. Lorong itu gelap dan sempit. Dindingnya terasa bergerak sendiri, seolah-olah tempat ini hidup. Namun Nadia terus berlari. Dan akhirnya, di ujung lorong, ia melihat cahaya kecil. Jalan keluar. Namun sebelum ia bisa mencapainya, tangan dingin mencengkeram kakinya dari dalam kegelapan. Nadia berteriak dan menendang sekuat tenaga, tangan itu melepaskannya. Ia kembali berlari, mencoba mencapai cahaya. Namun sebelum ia bisa keluar, seseorang menariknya dari samping. Ia hampir berteriak, tetapi seseorang menutup mulutnya. Ketika ia menoleh, itu Rina. Namun kali ini, wajahnya tidak menyeramkan. Ia terlihat takut, dan dengan suara nyaris tak terdengar, Rina berbisik, "Jika kau ingin selamat, dengarkan aku baik-baik." Nadia tidak bisa mempercayai matanya. Gadis yang selama ini menghantuinya, sekarang berdiri di depannya, terlihat lebih manusiawi daripada sebelumnya. Rina menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kos ini bukan hanya tempat tinggal, ini adalah perangkap. Mereka membawamu ke sini untuk menggantikan seseorang yang sudah pergi. Tapi ada satu cara untuk kabur." Nadia menelan ludah. "Apa itu?" Rina mendekat, dan dengan suara yang gemetar ia berkata, "Kau harus menghancurkan cermin di kamarmu." Nadia berlari secepat mungkin. Ia kembali ke kamar 205, ke dunia yang terasa lebih nyata. Di dalam kamarnya, ia melihat cermin besar di dinding. Ia ingat, setiap kali ia melihat bayangan di cermin ini, selalu ada sesuatu yang mengawasinya. Tanpa ragu, Nadia mengangkat kursi dan melemparkannya ke cermin itu. Brak! Kaca itu pecah berkeping-keping. Dan saat itu juga, semuanya menjadi gelap. Nadia terbangun di kasurnya. Cahaya matahari masuk dari jendela. Kamar 205 terlihat biasa saja. Tidak ada darah. Tidak ada suara bisikan. Hanya keheningan. Ia segera meraih ponselnya. Ada pesan dari Tasya. "Nadia, kamu kemana aja? Aku coba hubungi dari kemarin." Jantung Nadia berdegup keras. Apakah semuanya sudah berakhir? Atau apakah ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih buruk? Nadia terbangun dengan tubuh berkeringat. Matanya menatap langit-langit kamar, mencoba memahami apakah semuanya hanya mimpi buruk atau nyata. Matahari bersinar terang dari jendela. Tidak ada suara bisikan. Tidak ada sosok di cermin. Dan yang paling penting, tidak ada jejak darah. Nadia mencubit lengannya. Sakit, berarti aku masih hidup. Namun, saat ia bangun dari tempat tidur, ponselnya bergetar di meja. Ia segera meraihnya. Satu pesan masuk dari Tasya. "Nadia, kamu kemana aja? Aku cari kamu dari kemarin." Jantung Nadia berdegup kencang. Kemarin, ia membuka layar ponsel dan melihat tanggal. Dan saat itu juga, tubuhnya membeku. Hari ini seharusnya Selasa, tapi ponselnya menunjukkan hari Kamis. Ia kehilangan 2 hari. Nadia panik. Bagaimana mungkin 2 hari berlalu tanpa ia sadari? Ia mencoba mengingat apa yang terjadi setelah memecahkan cermin di kamar 205. Namun, otaknya kosong. Tidak ada ingatan apapun setelah itu. Yang ia tahu, tiba-tiba ia terbangun di kamar ini. Seakan-akan, sesuatu menghapus memori 2 hari terakhirnya. Nadia mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Namun, saat ia melihat ke sudut kamar, jantungnya nyaris berhenti. Di lantai, ada pecahan kaca cermin. Dan di tengah pecahan kaca itu, ada bekas jejak kaki basah. Nadia langsung meraih tasnya. Ia harus pergi dari tempat ini sekarang juga. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu kamar dan berlari menuruni tangga. Namun, begitu ia tiba di lantai bawah, tidak ada siapapun. Kos ini terlalu sunyi. Ia berjalan menuju ruang depan, ingin mencari Bu Mirna. Namun, saat ia melihat dinding ruang tamu, lututnya hampir goyah. Foto penghuni lama kos ini masih terpajang di sana. Dan di ujung barisan foto itu, ada fotonya sendiri. Nadia nyaris pingsan. Sejak kapan fotoku ada di sini? Tangannya bergetar saat menyentuh bingkai foto itu. Dan saat ia menurunkan bingkai itu, di belakangnya ada sesuatu yang ditulis dengan tinta merah. "Kau sudah menjadi bagian dari tempat ini." Nadia menyerbu keluar dari kos. Ia berlari melewati pagar besi yang berkarat, keluar ke jalanan. Udara pagi terasa menusuk paru-parunya, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin meninggalkan tempat ini sejauh mungkin. Namun, begitu ia melihat ke arah kos, jantungnya berhenti sejenak. Bangunan kos itu menghilang. Yang tersisa hanya bangunan tua yang terbengkalai, penuh ilalang dan dinding retak. Seolah-olah,
Kos itu tidak pernah ada. Nadia mencoba menenangkan diri. Ia akhirnya bertemu Tasya di kafe dekat kampus. Tasya terkejut melihat keadaannya. "Kamu kemana aja? Aku coba cari di kosmu, tapi tempat itu kosong, Nad." Nadia menatap Tasya dengan bingung. "Kos Bu Mirna?" Tasya mengerutkan dahi. "Bu Mirna siapa?" "Kos yang ada di Jalan Mawar, Tas. Aku tinggal di sana." Tasya terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. "Jalan Mawar?" "Nadia, tempat itu sudah kosong sejak lama. Bangunan itu udah rusak, gak ada siapapun yang tinggal di sana selama bertahun-tahun." Jantung Nadia seperti dicengkeram sesuatu. "Tapi aku tinggal di sana. Aku ketemu Bu Mirna. Aku tinggal di kamar 205. Tasya menggeleng. "Nadia, gak ada kamar 205 di sana. Gak ada kos di sana. Kamu kayaknya terlalu stres deh." Nadia tidak tahu harus berkata apa. Apakah ia gila? Apakah semua ini hanya mimpi buruk yang terlalu nyata? Atau apakah sesuatu memainkan pikirannya? Ia mencoba melanjutkan hidupnya. Ia mencari apartemen baru dan berusaha melupakan semua yang terjadi. Namun, mimpi buruk selalu datang. Setiap malam, ia mendengar suara ketukan. Tok, 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 seperti seseorang yang ingin masuk ke dalam kamarnya. Namun, saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Halo?" Tidak ada suara di ujung telepon, hanya suara napas pelan. Dan kemudian, seseorang berbisik pelan di ujung sana. "Kau pikir sudah lepas dari kami?" Nadia membeku. Ia mengenali suara itu. Itu adalah suara Bu Mirna. Dan sebelum telepon terputus, satu kalimat terakhir terdengar. "Kami akan membawamu kembali." Pagi harinya, Nadia terbangun dengan wajah basah oleh keringat. Ia meraba tubuhnya. Jantungnya berdetak cepat. Namun, ada sesuatu yang salah. Langit-langit kamarnya terasa berbeda. Lambat laun, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini bukan apartemennya. Dinding kamarnya bukan miliknya. Dan saat ia melihat ke depan, di pintu kamarnya, tertempel angka 205. Ia kembali ke sana. Meskipun ia sudah berusaha kabur, kamar 205 tidak akan pernah membiarkannya pergi. Nadia terdiam di tempat tidur. Matanya terpaku pada angka 205 yang tertera di pintu kamar. Tidak, ini tidak mungkin. Ia sudah pergi dari kos ini. Ia sudah kembali ke kehidupannya. Tetapi sekarang, ia terjebak di sini lagi. Dengan napas terengah, ia segera melompat dari tempat tidur dan membuka pintu. Namun, yang ada di luar bukan lorong kos seperti sebelumnya. Yang ada hanya kegelapan, seperti tidak ada dunia lain di luar sana. Ia mencoba melangkah keluar. Namun, tubuhnya seakan menabrak dinding tak terlihat. Ia tidak bisa keluar. Kamar ini telah menjadi penjaranya. Dengan panik, Nadia mencari jalan lain untuk keluar. Ia mencoba membuka jendela, tetapi terkunci rapat. Ia mencoba memecahkannya, tetapi kaca jendela tidak pecah sedikit pun. Lalu, di tengah keheningan itu, terdengar suara dari balik dinding. Tap, tap, tap. Langkah kaki perlahan berjalan di dalam dinding. Nadia menelan ludah, mendekati dinding itu. Tangannya menyentuh permukaan dinginnya. Dan tiba-tiba, seseorang dari dalam dinding mengetuk balik. Tok, tok, tok. Nadia langsung mundur, jantungnya berdebar keras. Dan kemudian, dari balik dinding, terdengar bisikan. "Kau tidak bisa pergi, kau milik kami." Nadia menggigil ketakutan. Ia tidak sendirian di kamar ini. Sesuatu atau seseorang masih ada di sini bersamanya. Namun, ia harus melawan rasa takutnya. Ia mencoba berbicara. "Siapa kau?" "Henning." Namun, setelah beberapa detik, bisikan itu kembali terdengar. "Aku, penghuni sebelum kamu." Nadia tercekat. "Rina." Nadia mendekati dinding lagi. Dengan tangan gemetar, ia berbisik. "Rina, kau masih di sini?" Tidak ada jawaban selama beberapa saat. Namun kemudian, dinding itu mulai bergerak. Seakan ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Nadia mundur perlahan. Dan perlahan-lahan, tangan pucat keluar dari celah dinding. Diikuti oleh wajah. Wajah yang sudah lama membusuk. Itu Rina. Namun, matanya hitam pekat. Dan ia tersenyum lebar. Nadia hampir pingsan. Namun, ia tahu jika ia tetap diam, ia akan mati di sini. "Aku harus keluar." Dengan keberanian yang tersisa, ia berlari ke arah pintu dan mencoba membukanya sekali lagi. Namun, tiba-tiba tubuhnya tertarik ke belakang. Rina menariknya masuk ke dalam dinding. Tidak ada jalan keluar.
Suara Rina bukan lagi suara manusia. Kau akan menjadi bagian dari kami. Nadia menjerit, mencoba melawan. Namun, tubuhnya semakin tertarik ke dalam kegelapan. Sampai akhirnya, ia terhisap sepenuhnya ke dalam dinding. Nadia membuka matanya. Ia kini berada di ruang gelap tanpa cahaya. Tempat ini bukan kamar 205. Ini adalah sesuatu yang lain. Tempat di mana semua penghuni lama terjebak. Ia melihat sekeliling, dan di sana berdiri puluhan sosok. Mereka semua adalah penghuni lama kos ini. Mereka semua memiliki mata hitam dan senyum lebar. Dan mereka semua menatap langsung ke arahnya. Salah satu dari mereka melangkah maju. Dan Nadia mengenali sosok itu. Bu Mirna. Namun, wajahnya bukan wajah manusia lagi. Dengan suara bergetar menyeramkan, Bu Mirna berbisik, "Sekarang, kau salah satu dari kami." Nadia menjerit ketakutan. Dan perlahan, dunia di sekelilingnya menjadi gelap selamanya. Nadia membuka matanya. Namun, yang ia lihat bukan lagi dunia yang ia kenal. Sekelilingnya gelap dan berwarna abu-abu, seolah-olah semua warna telah hilang. Di kejauhan, ada bayangan-bayangan samar yang bergerak perlahan. Ia mencoba melangkah, namun tanah di bawahnya terasa seperti lumpur dingin. Udara di tempat ini penuh dengan bisikan. Bukan hanya satu suara, melainkan banyak suara. Berbisik bersamaan, memenuhi udara dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Dan di tengah-tengah kegelapan itu, seseorang muncul, Bu Mirna. Namun, kali ini wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya kosong dan hitam. Mulutnya tersenyum terlalu lebar, seakan robek sampai ke pipinya. Tangannya terulur ke arah Nadia, lalu ia berkata dengan suara bergetar pelan, "Sekarang kau milik tempat ini." Nadia mencoba mundur, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia ingin berlari, tetapi setiap langkahnya terasa seperti ditahan oleh sesuatu. Saat ia menoleh ke sekeliling, ia mulai melihat wajah-wajah mereka. Orang-orang yang dulu tinggal di kamar 205. Rina, Dewi, Aditya, Rizky. Mereka semua berdiri dalam barisan. Mereka semua sudah menjadi bagian dari tempat ini. Mata mereka gelap, kosong, dan tanpa kehidupan. Namun yang paling mengerikan, mereka semua tersenyum. Dan dalam bisikan yang serempak mereka berkata, "Sekarang kau bagian dari kami." Nadia berusaha berpikir jernih. Jika semua orang di sini terjebak dalam kutukan kamar 205, apakah tidak ada cara untuk keluar? Namun, sesuatu mengganggu pikirannya. Kenapa Bu Mirna masih ada di sini? Kenapa hanya dia yang tidak berubah? Dengan suara gemetar, Nadia bertanya, "Bu Mirna, siapa Anda sebenarnya?" Bu Mirna tersenyum lebih lebar. "Aku bukan korban, aku penjaga tempat ini. Tempat ini harus memiliki penghuni baru setiap kali seseorang pergi." Jantung Nadia berdegup keras. "Maksudnya..." Bu Mirna berjalan mendekat lalu berbisik, "Jika kau ingin bebas, kau harus menggantikan seseorang." Nadia merinding hebat. Ia harus menyeret orang lain ke kamar 205 untuk bisa keluar? Nadia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tidak mungkin." Bu Mirna tersenyum. "Semua orang yang berhasil keluar telah melakukan ini. Rina dulu menggantikan Dewi. Dewi menggantikan penghuni sebelumnya. Dan sekarang, giliranmu." Nadia merasa mual. "Kalau aku menolak," Bu Mirna mendekatkan wajahnya, "maka kau akan terjebak di sini selamanya." Mata Nadia berkaca-kaca. Apakah ini benar-benar satu-satunya jalan keluar? Menghancurkan hidup orang lain agar ia bisa bebas? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu di belakangnya bergerak. Nadia menoleh ke belakang. Bayangan-bayangan gelap yang tadi diam, kini mulai bergerak ke arahnya. Langkah kaki mereka tidak terdengar. Namun, ia bisa merasakan mereka semakin dekat. Bu Mirna tertawa pelan. "Mereka akan membawamu jika kau tidak memilih. Kau punya waktu sampai tengah malam. Jika kau tidak membawa pengganti, kau akan selamanya menjadi bagian dari tempat ini." Nadia menelan ludah. Pilihan yang ia miliki hanya dua. Menemukan seseorang untuk dijebak di kamar 205 agar ia bisa bebas. Tetap di sini selamanya dan menjadi bagian dari bayangan itu. Namun, siapa yang bisa ia seret ke neraka ini? Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Saat Nadia membuka matanya lagi, ia berada di kamar 205. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ia mendengar suara lalu lintas di luar. Suara kendaraan, suara kehidupan. Dunia nyata. Aku kembali. Namun, sesuatu terasa berbeda. Nadia melihat ke sekeliling. Kamar 205 terlihat normal. Namun, ia tahu ini bukan akhir.
Ia tahu kos ini masih menunggunya. Ia mendengar bisikan di kepalanya. Bawa seseorang ke sini. Cepat, sebelum waktumu habis. Ia memegang kepalanya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, semakin ia menolaknya, semakin suara itu menguat. Ia hanya memiliki waktu sampai tengah malam. Jika ia tidak menemukan seseorang untuk menggantikannya, ia akan kembali ke tempat itu. Nadia berjalan keluar dari kos dengan tubuh gemetar. Di luar, suasana terlihat biasa saja. Orang-orang berlalu lalang seperti tidak terjadi apa-apa. Namun ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Kamar 205 harus selalu memiliki korban baru. Dan sekarang, ia harus memilih seseorang untuk menggantikannya. Matanya menatap orang-orang di sekitar. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang masih bebas. Siapa yang harus ia seret ke dalam kutukan ini? Tasya? Seseorang yang tidak ia kenal? Atau apakah ada cara lain? Nadia berjalan tanpa arah, hatinya berat. Ia tidak bisa melakukan ini. Ia tidak bisa menghancurkan hidup orang lain. Namun, ia tahu waktunya semakin menipis. Bayangan kamar 205 masih mengikutinya. Bisikan itu terus mengisi kepalanya. Cepat, waktumu habis. Ia harus memilih. Namun, sebelum ia bisa memutuskan, Tasya menelepon. Nada, aku lagi cari kos baru. Ada saran gak? Jantung Nadia berdegup kencang. Apakah ini kesempatan untuk bebas? Nadia menutup matanya. Apa aku tega menyeret Tasya? Namun, jika ia tidak melakukannya, ia akan kembali ke neraka itu. Ia mengambil napas dalam. Lalu, dengan suara yang gemetar, ia menjawab, aku tahu tempat bagus, murah, dan dekat kampus. Datang saja ke kosku, kamar 205 masih kosong. Di ujung telepon, Tasya tertawa pelan. Serius? Oke deh, besok aku ke sana. Dan di dalam kepala Nadia, bisikan itu tertawa pelan. Nadia menggenggam ponselnya erat. Di ujung telepon, Tasya masih berbicara, tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Aku besok pindah ke sana ya Nat, kamar 205 kosong kan? Nadia terdiam. Pikirannya berputar liar. Jika Tasya pindah ke kamar 205, kutukan ini akan berpindah padanya. Tasya akan mengalami semua yang ia alami. Bisikan, bayangan, kegelapan. Hingga akhirnya, Tasya akan terjebak selamanya. Seperti Rina, seperti Dewi, seperti semua korban sebelumnya. Namun jika ia tidak membawa Tasya ke sana, ia sendiri yang akan kembali ke kamar itu. Ia akan tersedot kembali ke neraka tanpa jalan keluar. Pilihan yang ia miliki hanya dua, mengorbankan Tasya agar ia bisa selamat. Menolak rencana itu, tetapi harus menerima nasib terjebak di kamar 205 selamanya. Tasya di ujung telepon masih tertawa kecil. Halo, Nat, kamu masih di sana? Nadia menggigit bibirnya. Suaranya bergetar saat menjawab. Iya, kamar itu kosong. Tasya tertawa senang. Mantap, aku ke sana besok. Dan saat telepon terputus, malam itu Nadia tidak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan suara-suara yang berbisik. Bisikan itu semakin keras, semakin jahat. Bagus, kau memilih dengan benar. Sebentar lagi, kau akan bebas. Namun, Nadia tahu ini salah. Ia tidak bisa membiarkan Tasya masuk ke neraka ini. Ia harus menemukan cara lain. Satu-satunya cara adalah menghancurkan kamar 205 selamanya. Dini hari, Nadia kembali ke kos. Tempat itu terlihat normal dari luar. Namun, saat ia masuk, kos itu sudah berubah. Lorong terasa lebih panjang. Dindingnya bergetar, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dan yang lebih mengerikan, semua pintu kamar sudah menghilang. Hanya ada satu pintu yang tersisa, pintu kamar 205. Dan di depan pintu itu, Bu Mirna berdiri, tersenyum. Aku tahu kau akan kembali. Nadia mencoba menahan ketakutannya. Aku tidak akan menyerahkan Tasya. Bu Mirna tertawa pelan. Kau yakin? Ia melangkah maju, mendekati Nadia. Jika kau tidak membawa penggantimu, kau akan terjebak di sini. Tidak ada jalan lain. Nadia menatapnya tajam. Aku akan menghancurkan kamar ini. Dan kau tidak bisa menghentikanku. Tawa Bu Mirna terhenti. Raut wajahnya berubah menjadi marah. Coba saja kalau kau bisa. Dan tiba-tiba, tangan-tangan hitam keluar dari dinding dan mencengkeram tubuh Nadia. Nadia menjerit, mencoba melepaskan diri. Namun, tangan-tangan itu terlalu kuat. Bu Mirna mendekat, matanya berubah menjadi hitam pekat. Tidak ada yang bisa menghancurkan tempat ini. Kau hanya bisa memilih, bertahan, atau menyerahkan korban baru. Nadia menggeleng. Tidak, aku akan mengakhiri ini.
Dengan sekuat tenaga, ia meraih ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya putih menyilaukan ruangan itu. Tangan-tangan hitam langsung melemah, terlepas dari tubuhnya. Bu Mirna menjerit kesakitan. Nadia memanfaatkan kesempatan itu. Ia berlari ke kamar 205 dan menutup pintu. Di dalam kamar, Nadia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Di lantai, ada simbol lingkaran merah, penuh coretan tulisan kuno. Ini bukan sekadar kamar kos biasa. Kamar ini adalah perangkap yang dibuat secara sengaja. Ia melihat ke sekeliling, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Di meja belajar, ia menemukan sebuah kertas tua. Ia segera membacanya. Kutukan ini hanya bisa dihancurkan dengan api. Hancurkan kamar ini, dan kutukan akan lenyap selamanya. Nadia tersentak. Cermin itu pecah berkeping-keping. Dan saat itu juga, semua lampu di kos mati. Udara bergetar hebat, dinding kamar mulai retak, dan dari dalam cermin yang hancur, terdengar jeritan ratusan suara. Suaranya seperti ribuan orang yang akhirnya terbebas dari penjara mereka. Beberapa saat kemudian, Nadia dan Rita berada di luar kos, menatap bangunan itu. Namun, yang terjadi sungguh aneh. Kamar 205 menghilang. Dari luar, gedung itu terlihat normal. Tidak ada lagi pintu dengan angka 205. Seakan-akan kamar itu tidak pernah ada. Nadia menghela napas berat. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Atau, apakah kamar itu hanya berpindah tempat lagi? Ia tidak tahu pasti. Namun, satu hal yang ia yakini, jika suatu hari nanti seseorang menemukan kamar 205 lagi, teror ini akan dimulai kembali. Api, itu satu-satunya cara untuk menghancurkan tempat ini. Dengan napas memburu, Nadia mengambil korek api dari dalam laci. Ia melihat sekeliling ruangan untuk mencari sesuatu yang mudah terbakar. Lalu ia melihat tirai jendela yang usang. Dengan cepat, ia menyulut korek api dan menyentuhkannya ke tirai. Api segera menjalar. Dinding kamar mulai menghitam. Lorong kos mulai bergetar. Dari luar, terdengar suara jeritan mengerikan. Bu Mirna menjerit marah. "Kau tidak boleh melakukan ini." Namun, Nadia tidak peduli lagi. Ia tahu hanya ini satu-satunya cara. Api semakin membesar. Dan tepat sebelum semuanya terbakar, Nadia melompat keluar jendela. Nadia terhempas ke tanah, terbatuk-batuk karena asap. Saat ia menoleh ke belakang, kos itu sudah terbakar habis. Ia mendengar suara jeritan yang melengking tinggi. Bukan hanya satu suara, tetapi suara puluhan orang. Suara para korban yang telah terjebak di dalam kamar 205 selama bertahun-tahun. Namun, saat api semakin besar, suara itu mulai menghilang. Hingga akhirnya, hanya ada kesunyian. Nadia terengah-engah. Ia melihat bangunan kos itu hancur menjadi abu. Untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Kutukan itu sudah berakhir. Namun, di tengah kelegaan itu, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Halo?" Tidak ada suara. Hanya suara napas pelan. Lalu, seseorang berbisik di ujung telepon. "Kau pikir ini sudah selesai?" Dan sebelum telepon terputus, ia mendengar suara ketukan di belakangnya. "Tok, tok, tok." Nadia membeku di tempatnya. Di belakangnya, suara ketukan itu masih terdengar. "Tok, tok, tok." Pelan. Namun, kali ini, ketukan itu bukan berasal dari pintu. Itu berasal dari ponselnya. Seolah-olah, seseorang sedang mengetuk dari dalam layar. Dengan tangan gemetar, Nadia menatap layar ponselnya. Layar itu gelap. Namun, dalam pantulan kaca layar, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Seseorang dengan mata hitam dan senyum lebar. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia berbalik cepat. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Jika kamar itu masih ada, di mana tempatnya sekarang? Lalu, dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat sebuah gedung kos baru. Bangunan yang lebih modern, lebih bersih. Dan di lantai atas, ada satu kamar dengan angka 205 di pintunya. Lalu, dalam mimpinya, ia melihat seseorang masuk ke kamar itu. Seorang gadis. Gadis itu bukan Tasya, bukan Rina, tetapi seseorang yang belum ia kenal. Dan saat gadis itu menutup pintu, semua lampu di bangunan itu mati. Dan dalam gelap terdengar suara bisikan. Korban baru telah datang. Nadia terbangun dengan napas tersengal. Pikirannya berputar. Apakah ini hanya mimpi? Atau apakah kamar itu sudah menemukan tempat barunya? Ia mengingat gedung dalam mimpinya. Ia harus mencari tempat itu. Jika ia tidak bisa menghancurkan kamar itu dengan api, mungkin masih ada cara lain.
Pagi itu, Nadia mengambil tasnya. Ia tidak bisa lari dari ini. Ia harus menemukan kamar 205 lagi. Ia harus menghentikan kutukan ini sebelum menyebar lebih jauh. Dan saat ia berjalan keluar dari apartemennya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di gedung apartemen seberang jalan, ada kamar dengan angka 205 di jendelanya. Dan di dalamnya, ia melihat bayangan seseorang sedang berdiri diam, menatap keluar. Mata mereka hitam kosong. Dan sebelum bayangan itu menghilang, ia tersenyum. Senyuman lebar yang familiar. Nadia menatap kunci di tangannya. Ia sudah menghancurkan kos lama. Namun, ia tidak menghancurkan kutukannya. Sekarang, kamar 205 bisa berada di mana saja. Di gedung apartemen, di rumah kontrakan, di hotel, di tempat yang tidak pernah diduga. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri ini selamanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, kamar 205 akan selalu ada. Dan ketika seseorang masuk ke dalamnya tanpa sadar, kutukan akan dimulai lagi. Nadia menatap kunci besi di tangannya. Angka 205 terukir jelas di permukaannya. Ia sudah menghancurkan kos lama. Tapi kenapa kunci ini masih ada? Jika kamar 205 masih bisa berpindah, berarti kutukan ini belum berakhir. Dan sekarang, ia harus menemukan di mana kamar itu berada. Nadia mengingat gedung dalam mimpinya. Namun, tidak ada siapa-siapa, hanya jalanan kosong. Bangunan kos sudah terbakar habis, hanya tersisa abu dan puing-puing hitam. Namun, ia tahu ada sesuatu yang salah. Kenapa kutukan ini masih ada? Apakah Bu Mirna masih hidup? Atau lebih buruk, apakah kamar 205 tidak bisa dihancurkan? Nadia mencoba menenangkan diri. Ia melangkah pergi dari lokasi itu, berjalan menuju rumah Tasya. Namun, dalam perjalanan, ia melihat seseorang berdiri di ujung jalan. Seseorang yang seharusnya sudah menghilang. Rina. Rina berdiri diam, menatapnya. Rambutnya masih kusut, wajahnya masih pucat. Namun kali ini, ia tidak tersenyum. Mata kosongnya penuh kesedihan. Dan kemudian, dengan suara pelan, Rina berkata, "Kau membuat kesalahan." Nadia tertegun. "Apa maksudmu?" Rina melangkah maju, mendekatinya perlahan. Kamar 205 bukan sekadar ruangan. Kau pikir dengan membakarnya, semuanya akan berakhir? Tidak, itu hanya membuatnya semakin kuat. Nadia merinding. Tidak, aku menghancurkannya. Aku membakarnya, tidak ada yang tersisa. Rina menggeleng pelan. Bangunannya hilang, tapi kutukan itu sudah menyebar. Nadia membeku. Ia ingin menyangkal, tetapi di dalam hatinya, ia tahu Rina benar. Rina mendekatkan wajahnya. Kau pikir kamar itu hanya ada di sana? Tidak, kamar itu selalu mencari tempat baru, dan sekarang ia ada di mana-mana. Nadia mulai memahami sesuatu yang lebih mengerikan. Ia tidak menghancurkan kamar 205. Ia hanya membuka pintu untuk kamar itu berpindah ke tempat lain. Sekarang, siapapun bisa menemukannya. Siapapun bisa tanpa sengaja masuk ke kamar itu. Dan kutukan itu akan terus berlanjut. Nadia berlari kembali ke lokasi kos. Namun, yang ia temukan hanya lahan kosong. Bangunan itu benar-benar sudah tidak ada. Namun, saat ia menelusuri puing-puing yang tersisa, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkesiap. Di atas tanah, di antara abu yang tersisa, ada sebuah kunci kamar. Kunci besi tua, dengan angka 205 terukir di permukaannya. Tangannya gemetar saat mengambil kunci itu. Dan begitu kunci itu berada di genggamannya, ia mendengar suara bisikan. Kamar ini masih ada, kau hanya harus menemukannya kembali. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Di dalam kepalanya, bisikan itu tidak pernah berhenti. Ia memegang kunci itu erat, mencoba memahami. Gedung kos modern, lebih bersih, lebih terang. Ia mencari lokasi yang mirip dengan yang ada dalam mimpinya. Dan akhirnya, ia menemukannya. Sebuah kos baru di dekat kampus, kos Melati Indah. Dari luar, tidak ada yang aneh. Namun, begitu ia masuk, ia langsung merasakan hawa yang familiar. Dingin. Sunyi. Dan saat ia melihat ke lantai atas, matanya langsung tertuju pada satu pintu. Kamar 205. Nadia mendekati kamar itu. Dari luar, kamar itu terlihat biasa saja. Namun, ketika ia mendekat, ia mendengar sesuatu dari dalam kamar. Bisikan, sama seperti yang dulu ia dengar. Jangan masuk, sebelum terlambat." Tapi, suara itu bukan memperingatkan Nadia. Suara itu memperingatkan seseorang di dalam. Nadia menggigil. Berarti sudah ada korban baru yang menghuni kamar itu.
Nadia mengetuk pintu kamar 205. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Namun, setelah beberapa detik, seseorang membuka pintu. Seorang gadis. Wajahnya terlihat pucat, matanya terlihat lelah, seperti tidak tidur selama berhari-hari. "Ya, ada apa?" tanya gadis itu dengan suara gemetar. Nadia menelan ludah. "Namamu siapa?" Gadis itu mengernyit bingung. "Rita." "Sejak kapan kau tinggal di sini?" "Baru 2 minggu." Nadia mengerutkan dahi. 2 minggu? Itu berarti kutukan sudah mulai bekerja. Nadia tahu Rita akan bernasib sama sepertinya. Namun, kali ini ia tidak akan membiarkan itu terjadi. "Rita, dengarkan aku baik-baik. Kau harus keluar dari kamar ini sekarang juga." Rita terlihat bingung. "Apa maksudmu? Kenapa aku harus pergi?" Nadia mengeratkan genggamannya pada kunci 205. Tempat ini bukan kos biasa. Kamar 205 bukan sekadar kamar. Ini adalah perangkap. Mata Rita melebar. Aku memang sering mendengar suara aneh. Aku merasa ada seseorang yang mengawasiku setiap malam." Nadia mengangguk cepat. "Itulah kutukan kamar ini. Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan terjebak selamanya." Rita mencoba membuka pintu kamar. Namun, begitu ia menarik knopnya, pintu itu terkunci sendiri. Rita panik. "Tidak, pintu ini tidak bisa dibuka." Nadia mencoba menariknya juga. Namun, saat itu juga, suara langkah kaki mulai terdengar dari dalam kamar. Langkah yang berat dan menyeret, seperti seseorang yang berjalan tanpa tulang. Rita menangis ketakutan. "Apa itu? Siapa yang ada di dalam?" Nadia tahu jawabannya. Mereka yang sudah terjebak sebelumnya. Nadia mengingat sesuatu. Dulu, ia bisa keluar dari kutukan ini dengan menghancurkan cermin. Jika ia bisa menghancurkan sumber kekuatan kamar ini, kutukan ini bisa berakhir. "Di mana cerminnya?" tanya Nadia. Rita menunjuk ke lemari. "Di dalam lemari." Nadia segera membuka lemari, dan di sana, di balik pakaian yang tergantung, ada cermin besar yang terlihat lebih tua dari kamar ini. Nadia langsung mengambil benda terdekat, sebuah kursi, dan menghantamkan ke cermin. Brak!